Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsawati dengan NIM 2204020023, program studi perbankan syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca di PT Bank Syariah Indonesia. Jadi di situ ada asetnya. Asetnya di situ ada kas pada tahun 2023 sebesar 5.255.000. Kemudian di situ ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar 32.440.000. Kemudian selanjutnya di situ ada giro dan penempatan pada bank lain. Ada dua pihak ketiga sebesar 2.219.000, pihak berelasi sebesar 105.000. Jadi jumlah giro dan penempatan pada bank lain sebesar 2.324.473. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 20.745. Jadi total bersihnya semuanya di situ sebesar 2.303.728. Selanjutnya di situ ada investasi pada surat berharga. Jadi ada dua pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Ada pihak ketiga sebesar 25.738.000, pihak berelasi sebesar 45.563.000. Jadi jumlah investasi pada surat berharga sebesar 71.301.526. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 132.506. Jadi total bersihnya semuanya setelah dikurangi sebesar 71.169.020. Kemudian selanjutnya di situ ada tagihan akseptasi. Ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 244.000, pihak berelasi sebesar 187.000. Jadi jumlah tagihan akseptasi di sini sebesar 431.228. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 4.312. Jadi total bersihnya semuanya 426.916. Selanjutnya di situ ada piutang. Jadi ada murabahah, ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 136.391.000, pihak berelasi sebesar 111.000. Jadi jumlah murabahanya di situ sebesar 136.503.096. Kemudian di situ ada istisna. Ada pihak ketiga sebesar 30. Ijarah di situ ada dua pihak ketiga sebesar 217.000, pihak berelasi sebesar 1.159. Jadi jumlah ijarahnya di situ sebesar 218.400. Nah, jumlah piutangnya dari murabaha, istisna dan ijarah di situ sebesar 136.721.526. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 4 juta lebih. Jadi total bersihnya semuanya di situ sebesar 132.360.158. Kemudian selanjutnya di situ ada pinjaman qard. Jadi ada dua pihak ketiga sebesar 9.468 lebih, pihak berelasi sebesar 1.838 lebih. Nah, jumlah pinjaman qard di situ sebesar 11.307.081. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 817.917. Jadi total bersihnya semuanya di situ sebesar 10.489.164. Kemudian selanjutnya di situ ada pembiayaan, ada mudharabah. Ada dua pihak ketiga sebesar 881.000, pihak berelasi sebesar 1 juta, dan jumlah mudharabahnya di situ sebesar 1.881.133. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 49.000 lebih. Jadi total bersihnya semuanya di situ sebesar 1.831.652.
Selanjutnya di situ ada musyarakah, ada dua pihak, pihak ketiga sebesar 63.452.000 lebih, pihak berelasi sebesar 24.763.000. Jadi jumlah musyarakahnya di situ sebesar 88.216.197. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 4 juta lebih. Jadi total bersihnya semuanya di situ sebesar 83.756.501. Jadi jumlah pembiayaan di situ dari mudharabah musyarakah itu sebesar 90.097.330. Nah, ada cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 4 juta lebih. Jadi total bersihnya semuanya di situ sebesar 85.588.153. Kemudian selanjutnya aset yang diperoleh untuk ijarah bersihnya semuanya di situ sebesar 2.190.107. Kemudian di situ selanjutnya ada aset tetap dan aset hak guna bersihnya semuanya di situ 5.352.843. Kemudian selanjutnya aset tidak berwujud bersihnya semuanya 1.128.334. Kemudian aset pajak tangguhannya bersihnya semuanya 1.665.694. Kemudian di situ ada aset lain-lain bersih sebesar 3.253.388. Jadi jumlah asetnya dari kas sampai dengan aset lain-lain bersih, jumlahnya semuanya di situ sebesar 353.624.124. Selanjutnya yaitu liabilitas, dana syirkas temporer dan ekuitas. Nah, di sini liabilitas. Di sini ada liabilitas segera, ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 1.144.000, pihak berelasi sebesar 171.000. Jadi jumlah liabilitas segeranya di situ sebesar 1.316.067. Kemudian selanjutnya ada bagi hasil yang belum dibagikan sebesar 255.000. Kemudian selanjutnya ada simpanan wadiah. Simpanan wadiah ini ada giro wadiah, ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 18.023.000. Pihak berelasi sebesar 2.823.000. Jadi jumlah giro wadiahnya sebesar 20.847.524. Selanjutnya di situ tabungan wadiah ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 47.016.211. Pihak berelasi sebesar 10.163. Jadi jumlah tabungan wadiahnya di situ sebesar 47.026.374. Jadi jumlah simpanan wadiahnya dari giro wadiah, tabungan wadiahnya itu sebesar 67.873.898. Kemudian selanjutnya di situ ada simpanan dari bank lain. Di situ ada giro wadiah, ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 123.000 lebih, pihak berelasi sebesar 1.000 lebih. Jadi jumlah giro wadiahnya di situ sebesar 125.337. Selanjutnya di situ tabungan wadiah ada pihak ketiga sebesar 7.788. Selanjutnya sertifikat investasi mudharabah antar bank. Ada pihak ketiga sebesar 1.401.000, pihak berelasi sebesar 226.000 lebih. Jadi jumlah sertifikat investasi mudharabah antar bank sebesar 1.628.176. Jadi jumlah simpanan dari bank lain setelah dijumlahkan dari giro wadiah, tabungan wadiah, sertifikat investasi mudharabah antar bank, jadi jumlah simpanan dari bank lain itu sebesar 1.761.301. Kemudian selanjutnya di situ ada liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar 11.900.000. Kemudian selanjutnya di situ ada liabilitas akseptasi, ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 287 lebih.
Pihak berelasi sebesar 143 lebih. Jadi jumlah liabilitas akseptasinya di situ sebesar 431.228. Selanjutnya di situ ada utang pajak. Utang pajaknya sebesar 539.042. Kemudian selanjutnya di situ ada liabilitas imbalan kerja sebesar 667 lebih. Kemudian selanjutnya di situ ada estimasi kerugian komitmen dan kontingensi sebesar 32.000 lebih. Kemudian selanjutnya liabilitas lain-lain sebesar 2.446.107. Jadi jumlah liabilitasnya semuanya di situ sebesar 87.222.911. Oke, baik, tadi itu liabilitas. Sekarang dana syirkat temporer. Dana syirkat temporer di sini ada giro wadiah, ada dua pihak. Pihak ketiga sebesar 14 juta lebih, pihak berelasi sebesar 17 juta lebih. Jadi jumlah giro wadi mudharabah di situ sebesar 32.417.260. Selanjutnya di situ ada tabungan mudharabah. Ada pihak ketiga sebesar 78.088.000, pihak berelasi sebesar 191.000 lebih. Jadi jumlah tabungan mudharabah di situ sebesar 78.280.185. Selanjutnya di situ ada deposito mudharabah, ada pihak ketiga sebesar 87 juta lebih, pihak berelasi sebesar 28 juta lebih. Jadi jumlah deposito mudharabah di situ sebesar 115.984.789. Jadi jumlah giro, tabungan dan deposito mudharabah di situ sebesar 226.662.234. Selanjutnya suku mudharabah subordinasi, ada pihak ketiga sebesar 175.000, pihak berelasi sebesar 25.000. Jadi jumlah suku mudharabah subordinasi itu sebesar 200. Selanjutnya suku mudharabah muqayyadah sebesar 3.608. Pembiayaan berjangka mudharabah sebesar 776.250. Jadi jumlah dana syirkat temporernya di situ sebesar 227.662.092. Baik, selanjutnya di sini ada ekuitas. Jadi langsung saja untuk jumlah ekuitasnya di sini sebesar 38.739.121. Jadi jumlah liabilitasnya, dana syirkat temporer dan ekuitasnya tadi di sini ada jumlah liabilitasnya sebesar 87 juta lebih, jumlah dana syirkat temporernya 227 juta lebih, dan jumlah ekuitasnya di situ sebesar 38 juta lebih. Kita jumlahkan semuanya di situ, jadi menghasilkan 353.624.124. Jadi sama tadi yang di sini antara asetnya tadi sebesar 353 juga, dan di sini juga jumlah liabilitas dana syirkat temporer dan ekuitasnya juga sama 353. Jadi di laporan posisi keuangan itu antara aset dan liabilitas dana syirkat temporer dan ekuitasnya itu harus sama, artinya nilainya harus seimbang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.